Untuk mencegah putri mereka yang berusia 18 tahun tersesat ke jalan yang salah, orang tua Anna memeriksa bahkan pakaian dalamnya setiap hari. Bukan hanya itu, mereka juga mengikatnya dengan tali saat pergi ke sekolah, dan setiap malam menguncinya di sebuah gudang kecil. Mereka tidak menyadari bahwa terlalu banyak larangan perlahan menghancurkan dirinya sepenuhnya. Suatu hari, Anna pulang dari sekolah. Ayahnya masuk ke rumah dengan wajah penuh amarah. Tanpa berkata apa-apa, ia menarik kerah baju Anna dengan kasar. Saat melihat kalung di leher Anna, ia langsung merobeknya dan melemparkannya ke lantai. Ia yakin Anna sedang berpacaran dengan seseorang. Ayahnya mulai berteriak dan menghina Anna dengan kata-kata kasar. Anna hanya diam menghadapi semua penghinaan itu. Tetapi itu baru awal dari mimpi buruknya. Keesokan harinya, orang tuanya menyeretnya ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan ginekologi. Ketika dokter memastikan bahwa Anna baik-baik saja, barulah orang tuanya merasa lega. Namun hati Anna sudah benar-benar hancur. Ia memutuskan harus melarikan diri dari penjara yang menyesakkan itu. Suatu hari saat orang tuanya lengah, Anna diam-diam pergi ke sebuah menara air kosong untuk belajar sendirian. Ia berharap ujian masuk kuliah bisa menjadi jalan menuju kebebasannya. Namun ia tidak tahu bahwa seorang anak laki-laki bernama Mike melihatnya saat sedang berlari di malam hari. Ketika Mike mengetahui apa yang dialami Anna, ia mulai diam-diam membawakan makanan dan air setiap hari. Perlahan mereka menjadi sahabat dekat yang saling berbagi segalanya. Tetapi kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Suatu hari, ayah Mike yang sedang patroli tanpa sengaja menemukan tempat persembunyian mereka di menara air. Saat melihat Mike tetap menggenggam tangan Anna meski dalam bahaya, ia langsung memahami semuanya. Ia merasa kasihan pada Anna. Namun sebagai seorang polisi, ia tidak bisa membiarkan seorang gadis hilang tinggal begitu saja di wilayahnya. Meskipun kedua anak itu memohon, ayah Mike tetap teguh pada prinsipnya dan mengantar Anna kembali ke rumahnya. Begitu sampai di rumah, orang tua Anna langsung memukulinya. Untungnya ayah Mike segera menghentikan mereka dan memperingatkan agar mereka tidak pernah menyentuh Anna lagi. Malam itu, ibu Anna menangis sambil mengeluhkan semua pengorbanannya. Ayah Anna membandingkan cara mendidik anak seperti membuat roti kukus. Keduanya mulai saling menyalahkan tentang kenapa Anna menjadi seperti sekarang. Melihat kedua orang tuanya saling berteriak dengan wajah merah penuh emosi, Anna akhirnya benar-benar hancur. Ia mengambil semangkuk mie dan melemparkannya ke adonan isi daging yang sedang mereka buat. Setelah itu, Anna menyampaikan syaratnya di depan mereka. Ia ingin tidur sendiri dan menginginkan sebuah gaun merah. Mungkin karena takut Anna akan melakukan sesuatu yang nekat, orang tuanya akhirnya menyetujui permintaannya. Keesokan harinya benar-benar ada gaun merah di samping tempat tidurnya. Anna sangat bahagia. Dengan polos ia berpikir bahwa akhirnya orang tuanya memberinya sedikit kebebasan. Saat berjalan di bawah sinar matahari mengenakan gaun merah itu, ia merasa bahkan udara pun terasa bebas. Namun kebebasan itu hanya berlangsung beberapa detik. Anna kembali dibawa ke rumah sakit. Setelah orang tuanya menerima laporan bersih sekali lagi, mereka memberinya roti kukus untuk sarapan. Sesuatu yang terlihat seperti kompromi ternyata hanyalah cara baru untuk mengontrol hidupnya lebih jauh. Sejak hari itu, keadaan Anna semakin buruk. Ibunya mengikatnya dengan tali setiap hari saat pergi ke sekolah. Setelah sekolah selesai, ia kembali dikurung di gudang kecil. Bahkan untuk pergi ke kamar mandi pun, ibunya hanya memberinya sebuah pispot. Anak ini benar-benar hidup seperti seorang tahanan dan berada di ambang kehancuran total.